Anda mau tahajud malam ini, keluarkan dulu keutamaannya. Kalau Anda nggak keluarkan, belum bisa bangun. Apalagi kalau saat Anda akan mengerjakan ibadahnya, setan datang dengan persoalan yang lain. Bisa terganggu Anda. Ya, mau ibadah malam-malam, tidak punya motivasi ini. Setan itu gampang banget. Ting, masuk pertandingan bola sekarang, MU ketemu Liverpool, ini ketemu ini macam-macam. Wah, susah Anda. Ya. Tapi kalau Anda punya motivasinya, keluarkan. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81, ada 4 keutamaan bagi orang yang tahajud. Anda tuliskan satu-satu. Satu, karirnya akan diangkat oleh Allah. Kedua, diberikan kemudahan, dibimbing beraktivitas. Ketiga, diberikan solusi saat punya masalah. Keempat, ditolong langsung oleh Allah tanpa perantara saat ada orang usil ingin menyakitinya atau menjaili dia dalam kehidupan. Keluarkan ayatnya, tuliskan, tempelkan di samping dinding tempat Anda tidur. Quran surah 17 ayat ke-79 sampai 81. Demi Allah saya katakan, saat Anda tidak terfikir tahajud pun, begitu Anda miring ke kanan melihat itu, Anda bisa bangun itu. Bisa bangun. Ya. Dan saat sedang malas-malas itu bisa muncul. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bisa tahajud diangkat karirnya oleh Allah ke tempat yang terbaik. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dibimbing cara mengawali pekerjaan dengan cara terbaik, yang bimbing Allah. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, kalau punya kesulitan dikeluarkan, yang bimbing langsung Allah. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, kadang-kadang aktivitas apalagi bisnis, pekerjaan itu tidak mudah, tantangannya luar biasa. Kadang ada yang ingin menyungkurkan, menyingkirkan, menyudutkan. Anda dekat dengan Allah, yang tolong Allah. Makanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW, pengusaha itu Masya Allah Pak, saat kapaknya sudah sampai level terbuat dari emas, kapaknya saja terbuat dari emas, sampai ke level itu, yang tingkat income-nya sudah sedemikian besar, itu yang paling menyenangkan bagi beliau, yang dilukiskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Kalau Anda punya kitabnya warna kuning, terbitan Darun Nafais, 187 halaman, Anda cek halaman ke-40, ya, sisi paling kiri, paragrafnya dengan mulai atas sampai agak ke bawah sedikit. Maksudnya ini awas, jangankan Anda baik, perhatikan, saking senangnya mendapatkan itu, bukan bahagia saat mendapatkan omset, bukan, tapi saat ada dalam keadaan tahajudnya, itu bisa tahajud, kata Imam An-Nawawi, sampai khatam Quran. Abdurrahman bin Auf, di balik kesibukannya masih sempat menunaikan tahajud sampai khatam Quran. Di situ disandingkan dengan Uthman, dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab dan sebagainya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu janji Allah. Kalau Anda tidak keluarkan keutamaan ini, ingat ya, Anda sholat 5 waktu sekhusyuk apapun, tidak tahajud, Anda nggak dapat 4 keutamaan ini. Tidak akan dapat. Ya. Anda keluarkan, tulis. Jadi begitu. Kalau kita urutkan semua ayat dalam Al-Quran yang membagi malam, itu malam dibagi kepada 3 bagian. Awal malam, pertengahan malam, tengah malam, dan akhir malam. 3. Kalau fokus kena sini, malam ini dinamakan dengan lain awal malam. Kalau kita convert ke waktu kita sekarang, ba'da isya misalnya, dari jam 8 ya, kurang lebih misalnya, sampai kurang lebih masuk ke jam sekitar jam 1 lah kalau diukur ya, sekitar jam 1, 12 atau jam 1. Itu perjalanan malam, kan disebut dengan lail namanya, lail. Kalau bapak ibu misalnya tidak tidur dalam rentang waktu ini sampai jam 1 tidak tidur, ingin sholat, itu bukan sholat tahajud, namanya sholat lail, qiyamul lail. Jelas ya? Jadi sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak tidur semua, itu bukan tahajud, namanya qiyamul lail. Jelas sampai sini? Kalau kita istirahat, bangun di pertengahannya atau lewat sedikit, seperti kalau jam 2, setengah 2 lewat ya, kemudian kita bangun menunaikan sholat, maka aktivitasnya disebut dengan tahajud. Jelas sampai sini? Jadi ini lain, berpanjangnya malam, terbentangnya waktu setelah isya. Kalau kita tidak tidur dulu, sholatnya disebut qiyamul lail. Tahajud itu segala aktivitas yang dilakukan setelah kita tidur dulu. Kalau kita sholat, disebut sholatnya sholat tahajud. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan yang terakhir. Yang terakhir itu
disebut dengan waktu sahar. Sahar jamaknya ashar. Jamaknya ashar. Sahar ini waktu singkat menjelang fajar. Jadi kalau di akhir malam ini, sekarang fajar subuh jam berapa? 4:30 jadi 42. 42 ini ada. Salatnya jam berapa? Salatnya jam berapa? Beda-beda, yang 5. Baik, 4:45. Baik. Nah, coba lihat sebentar. Misal ini 4:42, maka sesaat sebelum fajar ini, kalau misalnya jam 4:04, tentang waktu 15 sampai 30 menit, itu sudah masuk kategori waktu sahar, jamannya ashar. Di Quran, itu menarik, ternyata Quran lebih meminta kita bukan menunaikan tahajud, tapi kita didorong untuk banyak beristighfar. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Baik. Rumus nabinya sebelum Anda tahajud, kalau mau semangat menunaikan tahajud, maksimal tahajudnya, sebelum tahajud jangan tahajud dulu, keluarkan dulu keutamaan tahajud. Tuliskan, keluarkan dari ayat Quran ini, dari hadisnya. Misal, Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Saya agak cepat. Orang yang tahajudnya benar akan dijamin oleh Allah diberikan 4 keutamaan yang tidak akan pernah diberikan pada yang tidak tahajud, termasuk orang paling khusyuk sekalipun dalam sholat fardunya, tapi dia tidak tahajud, dia tidak akan pernah dapat 4 keutamaan ini. 1, dijamin langsung oleh Allah akan ditingkatkan disuksesan karir aktivitas kehidupan. Jadi orang yang rajin tahajud itu dijamin langsung oleh Allah, hidupnya bahkan karir aktivitas pekerjaannya akan sukses dan meningkat. Perhatikan kalimatnya di Quran surah ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada makom saja, ada maqaman mahmuda. Kalau makom saja di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan. Beda antara makam dengan maqam mahmuda itu lain. Lain waktu kita bahas ya supaya lebih fokus. Kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Semua aktivitasnya akan dibimbing oleh Allah. Beda antara orang yang dibimbing Allah dengan yang belum dibimbing Allah. Orang yang dibimbing Allah itu lain, Pak. Lain. Begitu melangkah dia pastikan Allah ridha dengan langkahnya. Begitu melihat dia pastikan Allah ridha dengan penglihatannya. Mustahil matanya akan melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Telinganya mendengar yang tidak disukai oleh Allah. Lisannya bicara yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Tapi mata kambing tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita termasuk pikiran kita, itu akan ditanya oleh Allah, dihisap. Karena itu fungsi mata itu bukan melihat. Di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina, Muhammad katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, ghaddul basar, palingkan. Jadi mata kita itu bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Yang tidak baik menurut Allah jangan dilihat. Ayo antum nih yang laki-laki, kalau lihat iklan shampoo yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Enggak nyambung kan? Jadi poin ketika orang dibimbing oleh Allah itu akan lebih baik dan lancar, mudah. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Ketika punya kesulitan langsung dibimbing oleh Allah untuk keluar. Yang bimbing langsung Allah. Dan yang hebat, maaf, waj'alni min ladunka sultanan nasyara. Jika ada orang yang iseng ingin menyakiti, mengganggu, Waktu itu akan terus berputar, beredar, tidak akan kembali. Ya. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi Anda. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud, Anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang. Hari ini akan hilang, besok sudah berganti. Ya. Demikian Allah sudah menetapkan, ya, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu. Ya. Makanya kalau Anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa. Apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal 'ashr innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah, demi waktu yang selalu kita lalui. Asr itu bukan sore ya, ingat. Asrun itu bukan sore. Asrun itu setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lewati itu asrun. Orang Arab mengatakan
Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya, itu disebut dengan asar. Nah, kata Quran, demi waktu yang selalu kita lalui, setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu. Ya. Oh, hati-hati ya. Jadi yang tidak beriman itu rugi hanya menggunakan waktunya. Karena tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Ya, Anda bayangkan misalnya, orang diberikan waktu 4 tahun jadi ibadah. Misal, walaupun dia belum balik. Ya, menghafal Quran, Masya Allah. Dia sudah ke masjid, misal. Ada orang diberikan 40 tahun tidak beriman. Tidak beriman, maka terbuang waktunya. Dunianya bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan terhenti dengan kematian. Kalau Anda sudah meninggal, tidak ada istilah kaya miskin lagi. Tidak ada istilah hebat dengan tidak lagi. Tidak ada istilah pimpinan dengan bawahan lagi. Selesai semua, selesai. Tinggal kita pulang kepada Allah, nah bekal iman itu yang dibawa. Bekal iman. Dunia terhenti, selesai. Motor tidak ikut, mobil tidak ikut, rumah terhenti, semua selesai. Bahkan baju pun tidak ikut, selesai semuanya. Yang ikut itu kalimat iman yang menyertai dalam penggunaannya. Itu yang naik ke atas. Nah, makanya orang yang tak punya iman itu rugi semua kehidupannya. Rugi. Ya. Dan yang punya iman pun belum tentu selamat. Illal ladzina amanu, belum selesai kalimatnya. Wa amilus salihat. Karena ketika Anda ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal saleh. Kalimat surga pertama di Quran, di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas, ya. Wa basyiril ladzina amanu. Tidak cukup sampai situ. Wa amilus salihat. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Berikan kabar pada orang-orang, kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal saleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai.